Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat malam semua sahabat pesona dimanapun kalian berada. Selamat datang di acara ngobrol santai bareng aku Kiki Aprianti Ahmadi. Gimana? Apa kabarnya semua teman-teman? Baik. Sehat ya. Kali ini aku kedatangan teman untuk ngobrol santai, yaitu Nurul. Hai, apa kabar Nurul? Hai, baik. Mungkin Nurul bisa memperkenalkan diri dulu. Dari mana? Sekolah di mana? Silahkan. Oke, saya Siti Nurul Khadijah dari IAIN Jember yang sekarang berproses menjadi UIN KH Ahmad Sidik. Udah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Alamat rumahnya di mana nih, Nurul? Alamat rumahnya sih di L2, cuma kalau kuliahnya di Jawa, lebih tepatnya di Jember. Oh, di Jember. Oke deh. Oke, di obrolan kali ini aku sama Nurul mau bahas tentang lika-liku kuliah jauh dari orang tua, karena kebetulan ya Nurul saat ini kan memang tinggalnya orang tuanya ada di Kalimantan Timur, tapi dia kuliah di IAIN Jember. Ya, benar ya Nurul ya? Ya. Okay. Jadi aku langsung masuk aja deh ke pertanyaan, oke? Kita langsung mulai ngobrol. Oke. Apa sih yang membuat Nurul saat itu memutuskan untuk ambil kuliah di Jember? Padahal kan Kaltim ke Jember tuh jauh banget ya, harus naik pesawat. Oke, saya jawab pertanyaannya ya. Mungkin kalau misalnya sekolah jauh tuh bagi kita yang umur kita atau enggak teman-teman tuh kan kayak ada yang mendefinisikan itu hal yang menyeramkan. Karena apa? Karena itu jauh dari orang tua. Karena kan kita jauh dari orang tua itu pasti dipaksa untuk mandiri, untuk apa-apa kan semuanya sendiri, jadi kita nggak bisa bergantung sama orang lain kan. Awalnya saya memilih kuliah di IAIN Jember itu sebenarnya jujur saya dulu nggak pingin kuliah. Saya pingin mondok aja. Ini jujur ya, jawaban jujur saya. Tapi karena dulu saya sekolah SMA-nya di Jawa, jadi saya iseng-iseng ikut SPAN dan alhamdulillah masuk dan di IAIN Jember. Jadi saya kuliah di sana. Oh. Jadi kuliah karena keberuntungan. Jadi awalnya itu kayak Iya. Sebenarnya nggak ada niatan tuh untuk kuliah ya. Jadi kayak cuma coba kuliah, akhirnya keterima di Jember dan ambil kuliah di Jember. Sebelumnya tanya itu juga di Jawa, di Jember juga kan Nurul, apa gimana? Iya, di Jember juga. SMA-nya itu nggak jauh kok dari kampus ini. Oh, jadi memang dari SMA udah di Jember gitu ya, sampai kuliah sekarang di Jember. Ada nggak perasaan takut saat jauh dari orang tua? Mulai dari jelas. Perasaan takutnya gimana tuh? Bisa didefinisikan nggak? Bisa banget. Pertama kali jauh, itu kan SMA ya, jelas SMA. Iya, pasti kan kayak alay-alay gitu nggak sih? Nangis lah, berarti nangis. Kan kita kayak berkenalan lagi sama orang-orang baru, berproses lagi kita berteman dengan orang-orang yang berbeda kan mestinya. Karena di situ kebanyakan sukunya Jawa dan Madura. Jadi kan beda juga kan pasti perlakuannya sama teman-teman kita yang ada di Kalimantan. Jadi kayak pertama shock kan, karena perubahan pertemanan tuh kayak beda banget. Jadi dari pertemanan tuh sudah kayak nggak enak pertama kali sih. Terus tuh jauh dari orang tua, itu kayak sulit banget. Pertama kayak aku udah nyerah deh, aku nggak mau di Jawa lagi gitu. Tapi berhubung semakin lama semakin kerasan, ya udah lanjut deh. Akhirnya kerasan gitu ya. Jadi awal-awal tuh ketakutan tuh saat ini ya beradaptasi sama orang-orang baru karena memang lingkungannya berbeda saat di Kalimantan dengan di Jawa kayak gitu ya. Iya. Tapi akhirnya bisa beradaptasi dan sekarang sampai kuliah pun di Jember sekarang ya. Kuliah di Jember. Ada di Jember. Untuk universitas
Tirta sendiri, kenapa sih memilih IAIN Jember? Apa karena iseng-iseng tadi atau karena deket sekolah yang dulu atau gimana? Kan dari awal memang itu nggak niat kuliah kan. Jadi ya udah masuk aja. Sekarang sih nggak iseng-iseng lagi. Udah kayak pingin beneran deh. Kuliahnya beneran gitu. Akhirnya kuliahnya beneran deh gitu. Iya. Kenapa di Jember sih, Nurul? Apa di sana ada keluarga atau gimana? Oh, kalau pertama di Jember tuh alasannya tuh kan itu apa? Saya punya nenek. Nenek saya tinggal sendiri. Jadi saya diutus. Apa namanya? Disuruh untuk jagain nenek. Jadi saya suruh sekolah di Jember, sekalian jagain nenek. Tapi jujur di Jember itu pendidikannya sangat baik sekali. Apalagi tentang agama kan. Kan kita orang Islam pasti ingin menambah ilmu agama yang banyak. Di sana tuh ruang lingkup agamanya baik-baik sekali. Sangat baik lah. Subhanallah ya berarti ya. Di sana untuk pelajaran agamanya gitu di sana. Nggak kurang. Terus kalau kemarin di Jember ini tinggalnya gimana? Tinggal sama nenek tadi sampai kuliah sekarang? Maksudnya yang kuliah sekarang ya? Saat ini tinggalnya sama nenek, asrama atau ngekos gimana? Kalau masalah tempat tinggal, saya mondok di Al-Khazini, pesantren mahasiswa Al-Khazini. Di sana itu banyak sekali ya, sekolah-sekolah, pondok terpisah, kos terpisah ya, sama kayak di IAIN gitu. Tapi pondoknya nggak ketat-ketat amat. Tetap ada pembelajaran agamanya juga di pondok itu? Ya, pastinya belajar kitab. Memang pondoknya UIN, pondoknya IAIN Jember atau beda pondok gitu? Beda pondok. Ini kayak memang di situ banyak pondok-pondok sendiri-sendiri, tapi menyesuaikan kegiatan yang ada di kampus itu gitu. Jadi bagus banget ya di sana ya. Misal walaupun ada pondok, tetap pembelajaran agama, tetap mengikuti kegiatan kita yang di kampus. Jadi tidak bentrok. Iya, tidak bentrok. Karena menyesuaikan kan. Ini sudah semester 6 ya, Nurul ya? Iya, sudah semester 6. Nah, sudah semester 6. Kalau boleh tahu nih, apa sih suka dukanya kuliah jauh dari orang tua? Suka dukanya. Sukanya apa? Oke. Dukanya apa? Sukanya jujur ya, sukanya tuh memang sangunya kan banyak. Jadi tuh auto bisa boros. Cuma kalau sudah boros, kita nggak bisa makan. Jadi itu sih. Itu yang paling utama. Terus yang ini yang bisa jadi pelajaran tuh kita tuh bisa mandiri gitu. Jadi tuh kita nggak bergantung banget sama orang tua kan. Jadi apa-apa bisa ngurus sendiri karena kita sudah kebiasaan sendiri di sana gitu. Jadi nggak bergantung sama orang tua. Tapi uang tetap bergantung. Orang tua tetap ya. Iya. Kalau dukanya nih Nurul, dukanya. Dukanya ini yang paling duka banget lah. Yang paling menyedihkan kalau jauh dari orang tua tuh kalau kangen. Kalau kangen kan kita nggak bisa semena-mena langsung pulang. Jadi harus tahan dulu. Jadi ya itu dah. Kangen itu yang paling menyedihkan banget. Kayaknya itu pokoknya ngempet kangen ya. Kangen sama orang tua di Kaltim. Kangen sama adik. Iya. Iya. Sebenarnya banyak sih dukanya. Tapi itulah yang paling utama. Paling utama dukanya ya. Kalau misalnya nih lagi kangen sama orang tua, ada nggak sih satu kebiasaan atau kebiasaan apa yang biasanya Nurul lakuin kalau lagi kangen sama keluarga di Kaltim? Biasanya sih VC kan sekarang media kan banyak. Jadi yaitu VC via WA. Cuma itu aja sih. Andai ada pintu Doraemon kan enak.
ngelihat foto sambil nangis gitu. Tahu-tahu kan ya, kalau di pondok-pondok dulu kayaknya gitu kan, kalau di pondok kan nggak ada HP, jadi lihat foto keluarga aja, aduh kangen bapak, kangen pengen mama, pulang. adik. Tapi karena misalnya Ada, kuliah di pondoknya boleh megang HP ya, 24 jam bisa megang. ya, 24 jam. Nah, makanya mungkin bisa video call orang tua gitu kan. Jaringannya kan juga bagus di sana ya. Iya, ada wifi-nya kok pondoknya. Siap, siap. Boleh nggak, ada nggak cerita yang paling berkesan selama kuliah di Jember? Yang paling berkesan apa ya? Baik sih, cuma susah diungkapin. Ini mau tentang apa nih? Pertemanan, kan banyak tuh. Pertemanan atau yang lain. Mungkin ini deh, pertemanan. Karena kan tadi Nurul bilang tuh, susah. Awal-awal tuh kan susah banget adaptasi karena memang lingkungannya berbeda, sukunya juga di sana beda kayak gitu. Ada nggak sih pernah sampai nangis, berteman nih sama orang terus sampai nangis, akhirnya kelahi dan ngerasa nggak betah di Jember? Itu sering banget lah. Sering. Sering. Karena memang perbedaan watak kan. Kalau orang sana tuh sedikit kayak ceplas-ceplos omongnya. Terus tuh sedikit keras. Jadi kalau misalnya kita nggak kuat mental, maksudnya ya nggak kuat mental untuk menghadapi itu, pasti kita awalnya kayak sering baper. Karena memang ceplas-ceplos banget. Jadi baper. Ya itu. Jadi itu awalnya kayak langsung baper. Jadi nangis. Gitu lah. Pertama kan baperan ya gitu. Kalau sekarang ini sudah enggak sih, karena sudah kebiasa, jadi udah kebal. Jadi udah kebiasaan ya denger omongan ceplos-ceplos. Sudah banget, biasa banget. Karena ya emang di sana rata-rata orangnya ceplos-ceplos. Ini pernah nggak ngerasa nggak betah, abis itu pengen pindah kuliah gitu? Pengen pindah kuliah, Kaltim aja deh deket sama orang. Kalau selama kuliah ini nggak ada problem sih, soalnya kan nyaman aja, sudah enjoy kan, sudah adaptasi dari dulu. Karena kuliah ini banyak banget temennya, jadi kayak alhamdulillah nggak ada sampai problem kayak gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Oke, untuk yang terakhir nih, tips and trick Ya. buat teman-teman nanti mungkin sekarang lagi mau kuliah jauh dari orang tua tapi kayak masih mikir 2 kali kayak gitu. Ada nggak tipsnya? Tips biar betah kuliah jauh dari orang tua. Iya, pertama sih kalau saya tipsnya, bukan tips sih, kalau saya prinsip saya, motivasi saya mau sekolah jauh itu pertama karena saya tuh ingin cari ilmu yang lebih. Kan kalau misalnya kita ada hadis yang mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu kan bisa. Jadi kita kalau misalnya mencari ilmu itu nggak boleh di satu tempat itu aja. Pasti kan circle-nya gitu-gitu aja gitu. Jadi kita nggak tahu di luar tuh gimana. Sehingga kalau misalnya kita di tempat-tempat itu aja, ya nanti kita bakal jadi gitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya kalian pingin sesuatu yang lebih, maka kalian tuh harus berkorban yang lebih juga gitu. Jangan diam di tempat aja gitu. Itu sih kalau misalnya motivasi dari diri sendiri. Terus berani beda, berani menghadapi tantangan, gitu aja sih. Jadi berani beda, berani menghadapi tantangan, dan ingat bahwasannya Nabi pernah berpesan untuk mengejar ilmu sampai ke negeri Cina. Sampai gitu ya. Ya. Jadi banyak berkorban gimana? Banyak berkorban. Karena kalau misalnya kita ingin sesuatu yang berbeda, ya itu kita harus banyak berkorban. Gitu aja sih. Bulat nggak sih omongannya? Enggak. Saya masuk kok. Alhamdulillah sudah dipahami. Mungkin teman-teman, buat teman-teman semua yang mungkin mau kuliah jauh dari orang tua tapi masih mikir-mikir kayak, ini nanti betah nggak ya? Ini nanti kira-kira kalau jauh dari orang tua banyak susah nggak sih gitu? Kamu harus berani
Pertama kamu harus berani, kemudian juga harus berani berkorban, karena ketika kita mau mendapatkan ilmu, kita harus berani untuk berkorban. Mau mendapatkan ilmu lebih banyak, berarti harus berani berkorban lebih banyak lagi. Ya kan? Banyak lagi. Ya. Oke deh. Mungkin cukup sekian ngobrol santai kita hari ini. Terima kasih banyak Nurul sudah mau menjadi narasumber kita malam ini. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak atas motivasi-motivasi yang diberikan juga. Terima kasih banyak atas pengalaman yang diceritakan, pengalaman-pengalaman saat kuliah jauh dari orang tua. Mungkin sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Nurul. Dadah. Note.